Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Honda EDV 150 dengan Honda EDV 160 yang baru saja datang kawan-kawan. Jadi per hari ini tanggal 7 Juli 2022 EDV 160 sudah turun di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita bandingkan dari kedua motor ini, EDV 150 dengan EDV 160. Nanti kita akan lihat apa saja nih perbedaan dari segi fitur, desain, dan spesifikasinya. Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit bright ways. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Nah, jadi ini dia kawan-kawan, sosok dari Honda EDV 160 ABS warna matte red yang sebelumnya juga sudah saya review ya di PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran kemarin. Buat kalian yang belum nonton reviewnya bisa cek di video saya yang sebelumnya. Dan yang warna putih hitam ini adalah EDV 150 CBS milik saya pribadi yang pemakaiannya hampir 2 tahun kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bandingkan. Mungkin yang pertama dari segi desainnya terlebih dahulu ya. Nah, jika kita melihat dari bagian depan secara desain ini masih agak-agak mirip kawan-kawan. Ini dia. Ini dia untuk tampilan depan dari EDV 160, dia seperti ini. Kemudian yang ini untuk EDV 150. Jadi bedanya untuk bagian bodi depannya, si EDV 150 ini terlihat lebih slim. Nah, ini dia di bagian sampingnya. Sedangkan di EDV 160 dia terlihat lebih banyak lekukan-lekukan. Nah, ini dia untuk lekukan bagian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian samping juga terlihat lebih lebar atau lebih gambot kawan-kawan. Namun secara tampilan headlamp ini sama karena memang headlamp yang digunakan juga masih sama, tidak ada perbedaan. Sama-sama LED dengan desain yang terpisah antara kanan dan kirinya. Kemudian ada DRL warna putih di bagian atasnya. Kemudian di bagian frame headlampnya juga sama, menggunakan warna hitam doff, plastik kasar tentunya, bertuliskan EDV. Nah, ini dia yang diukir ke dalam. Di EDV 150 seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian untuk dudukan plat nomor juga masih sama, posisinya berada di bawah headlampnya di EDV 150 maupun EDV 160. Nah, bedanya karena ini yang versi ABS. Jadi untuk EDV 160 ABS sekarang sudah dibekali dengan HSTC kawan-kawan, atau Honda Selectable Torque Control. Ini hanya ada di versi ABS saja, namun di versi CBS tidak. Kemudian di bagian bracket, nah bracket yang digunakan ini masih sama, menggunakan model yang bisa di setel naik dan turunnya secara manual. Di EDV 160 seperti ini, kemudian ini dia di EDV 150. Nah, bedanya di sini adalah di bagian visor kawan-kawan. Bukan masalah warnanya jadi masih sama-sama menggunakan warna clear. Nah, bedanya untuk desain visornya. Jadi untuk EDV 150 itu visornya tidak terlalu tinggi, jadi hanya sebatas ini. Kemudian dia lebar di bagian atasnya. Ini dia lebar. Sedangkan di EDV 160 dia terlihat lebih tinggi kawan-kawan. Namun di bagian atas kecil. Nah, seperti ini. Jadi di bagian bawah sini antara tengah ke bawah ini masih sama, bedanya di bagian tengah ke atas. Si EDV 160 ini lebih tinggi ke atas, kemudian terdapat lubang di bagian tengahnya. Ini dia, terdapat lubang, sedangkan di EDV 150 ini kan tidak. Ini dia, polos. Nah, nanti saya rencananya akan coba untuk memasang visor EDV 160 di EDV 150 saya karena kemungkinan sama dudukan bautnya ya, hanya beda di desain saja. Kemudian di bagian sen ini juga masih sama, menggunakan sen yang model nongol keluar ya, LED tentunya. Jadi tidak ada perbedaan kawan-kawan. Nah, sekarang kita bandingkan di bagian bodi sampingnya. Nah, ini dia. Yang paling signifikan itu di bagian bodi samping. Nah, di EDV
150 ini justru lebih besar. Yang dimaksud lebih besar itu untuk ukuran dari bagian depan ke belakangnya. Ini lebar ya. Namun desainnya simple, jadi hanya ditarik ke bawah seperti ini, tidak terlalu banyak lekukan. Sedangkan di EDV 160 jika kita melihat, dia lebih kecil. Ini dia, untuk bodi halusnya dia lebih kecil, namun terdapat beberapa lekukan seperti bagian atas, tengah sini, kemudian ada lekukan ke belakang, ditarik ke depan lagi. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan, buat kalian yang punya Vario 150, ini DNA-nya mirip sekali dengan Vario 150 maupun Vario 125. Lekukan bagian sini ya. Jadi kesan adventure-nya menurut saya justru berubah menjadi kesan sporty. Banyak juga yang menyampaikan seperti itu kemarin di kolom komentar. Katanya desainnya yang sekarang lebih ke sporty. Sedangkan yang 150-nya lebih ke adventure. Kemudian di bagian depannya ini terdapat tambahan plastik kasar warna hitam. Kalau di EDV 150 itu tidak ada tambahan plastik kasar di depan. Jadi dia langsung ya turun ke bawah. Di EDV 160 dia ada lekukan dulu ke belakang kemudian ke depan. Ya mirip-mirip dengan fairing bagian Vario 150 atau Vario 125 sih menurut saya. Jadi menurut kalian keren yang mana nih? Yang model besar seperti ini atau yang lebih slim namun lekukannya lebih banyak? Nah, secara ukuran lebarnya, lebar keluarnya si EDV 160 ini lebih lebar keluar. Nah ini dia. Jadi di bagian bodi sampingnya dia lebih keluar atau lebih gambot jika kita melihat dari bagian depan. Sedangkan di EDV 150 walaupun di bagian sampingnya dia lebar seperti ini namun tidak terlalu keluar atau slim kawan-kawan. Nah di EDV 150 ini kebetulan yang versi putih hitam, jadi ada balutan striping paduan hitam dan merah. Sedangkan di EDV 160 sekarang itu full polos semua. Jadi sudah tidak tersedia EDV yang terdapat stripping. Yang menurut saya warna hitam merah EDV 160 itu khas dari Honda EDV. Namun sayang sekali di EDV 160 sudah tidak tersedia. Jadi hanya polos semua ya. Kebetulan ini yang warna matte red polos, hanya ada emblem Honda di sini. Nah kali ini di EDV 160 ada emblemnya tulisan Honda. Di versi 150-nya tidak ada kawan-kawan. Oke, kita akan coba lihat ya dari bagian depan. Nah ini dia dari bagian depan. Jadi untuk EDV 150 walaupun bodi sampingnya itu lebar tapi dia lebih kecil, lebih slim. Sedangkan di EDV 160 walaupun di bagian bodi sampingnya dia lekukannya lebih kecil namun lebih lebar keluar. Seperti ini kawan-kawan. Jadi seperti ini ya untuk perbandingannya dari bagian bodi depannya. Kemudian kita bandingkan ke bagian kaki-kaki. Nah di bagian kaki-kaki ini sama sekali tidak ada perubahan kawan-kawan. Kebetulan ya ini punya saya sudah diganti dengan menggunakan ban soft compound. Jadi sudah tidak seperti EDV 160 itu ya yang menggunakan ban dual purpose. Awalnya sama seperti itu namun sudah saya ganti menggunakan soft compound merek Michelin karena saya sering gunakan di area perkotaan. Oke, jadi memang di bagian kaki-kaki ini sama sekali tidak ada perubahan, jadi masih sama. Bedanya karena ini yang CBS, itu yang ABS, tentunya beda di bagian grid sensor ABS, kemudian di bagian kaliper beda. Namun untuk sama-sama versi ABS-nya sama. Jadi desain velgnya sama-sama menggunakan palang berbentuk V, kawan-kawan. Nah, bedanya di EDV 160 untuk versi ABS-nya menggunakan warna coklat, yang CBS-nya warna hitam. Disnya sama-sama tipe wave dengan desain dan tampilan yang sama juga, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk kaliper juga sama, di versi CBS 3 piston Nissin, sedangkan di ABS Nissin 2 piston. Itu dia. Kemudian di bagian ban juga ukurannya sama untuk yang standar, baik yang 160 maupun 150. Jadi memang tidak ada perbedaan. Suspensi juga sama sekali tidak ada perbedaan kawan-kawan. Dari desainnya, warnanya juga sama. Jadi menggunakan warna silver dengan desain yang terlihat berotot. Namun dengar-dengar untuk EDV 160 itu suspensi depannya lebih empuk kawan-kawan. Namun di sini untuk motor saya pribadi ini sudah pernah saya ganti oli shock ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih empuk karena bukan standar lagi untuk EDV 150 saya. Nah, yang beda di sini yang paling jelas adalah di bagian fender. Nah, fendernya ini untuk EDV 150 dia terkesan lebih panjang, kemudian lebih kecil kawan-kawan fendernya. Kecil ya. Sedangkan di EDV 160 ini di bagian fendernya dia lebih pendek. Nah ini dia di bagian depannya lebih pendek. Kemudian di bagian sampingnya dia langsung turun ke bawah seperti ini. Jadi tidak mundur ke belakang seperti di EDV 150. Di EDV 150 dia dari depan langsung ke belakang seperti ini. Nah kalau EDV 160 dia langsung turun ke bawah.
Jadi memang kesannya mirip-mirip dengan EDV 350 maupun EDV XEDV ya. Jadi pendek di bagian fendernya. Kemudian di bagian dek depan sini, nah desainnya ini kurang lebih mirip-mirip, cuman sekali lagi si EDV 150 lebih terlihat ramping. Sedangkan di EDV 160 kalian bisa lihat ya, jarak antara fairing kanan dan kirinya ini lebih luas atau lebih lebar. Namun untuk desain sirip-sirip atau lubang bagian tengahnya itu kurang lebih masih sama kawan-kawan. Kemudian yang beda lagi di sini adalah di bagian fairing bawahnya. Nah ini dia. Yang menurut saya jujur lebih terlihat sporty di EDV 150 di bagian sini kawan-kawan. Jadi untuk EDV 150 ini lekukan dari bagian atas ditarik hingga ke bagian bawah. Jadi terlihat seperti berotot di sini walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Ini dia. Jadi untuk bagian step floor-nya, untuk yang selonjorannya, bodi sampingnya ini sampai ke atas sini. Nah ini dia. Sedangkan di EDV 160 dia hanya pendek karena bodi yang melengkung ini diganti dengan fairing bagian atas yang modelnya melengkung seperti ini. Jadi di bagian step floor-nya dia pendek ya untuk bodi bagian luarnya. Jadi dia dipotong hanya sampai segini kawan-kawan. Menggunakan bahan plastik kasar, nah bawahnya dia plastik halus. Sedangkan di EDV 150 ini full plastik halus semua, warnanya hitam doff. Nah ini dia untuk perbandingannya. Kita akan lihat ya dari sisi sebelah kiri. Nah ini dia. Untuk perbandingannya kalian bisa lihat dari bagian fairing atas, kemudian hingga ke bagian fairing bawahnya, bagian lampunya, kemudian bagian kaki-kakinya. Jadi memang lekukannya lebih dapat yang EDV 160 ya. Terlihat slim namun lekukan-lekukannya itu tajam-tajam. Sedangkan di EDV 150 dia besar nih. Di bagian sini menurut saya memang agak kurang oke sih. Terlihat besar seperti itu. Namun untuk lebar ke sampingnya si EDV 160 lebih lebar sekali lagi kawan-kawan. Kemudian kita bandingkan ke bagian kokpit. Nah di bagian speedometer ini berubah total. Jadi di EDV 150 penampakannya seperti ini. Untuk panel-panelnya atau beberapa menunya itu terpisah antara bagian menu utama dan menu-menu tambahannya. Jadi menu-menu tambahan seperti lampu jarak jauh, kemudian hazard, ISS, keyless, dia posisinya berada di bawah sini. Sedangkan untuk bagian speedometer utamanya dia di atas menggunakan warna biru. Ini dia kawan-kawan. Nah di sini terdapat indikator average real time kawan-kawan. Jadi kalian tahu konsumsi bahan bakarnya berapa ketika kalian melakukan perjalanan secara langsung. Jadi ini jalan ya dalam 1 liter, contoh 20 km, 40 km dan seterusnya. Ini ada di EDV 150. Sedangkan di EDV 160, nah ini kebetulan belum terpasang aki. Saya akan coba tunjukkan di video saya kemarin. Jadi untuk EDV 160 unggulnya dia punya indikator RPM atau tachometer. Biasa kita sebut seperti itu ya, indikator tachometer. Nah itu ada di EDV 160. Sedangkan di EDV 150 tidak ada. Namun untuk average yang real time di EDV 160 sudah tidak ada, jadi plus minus. Namun dari segi tampilan lebih terlihat sporty di EDV 160. Jadi kesannya seperti kakaknya ya, EDV 350. Nah untuk tombol kontrolnya dia sekarang berubah di bagian bawah sini kawan-kawan. Ini dia. Jadi ini dia untuk tombol kontrolnya, untuk maju, belakang, kanan dan kirinya. Sedangkan di EDV 150 tombol kontrolnya masih ada di bagian bawah kanan kiri seperti ini. Sedangkan di bagian tengah sini karena ini ada tambahan indikator, jadi terlihat lebih banyak lekukan-lekukan. Sedangkan di EDV 160 karena dia digunakan untuk tombol, jadi tampilannya datar seperti ini. Namun di bagian tengah sini kawan-kawan ini sama. Kita bisa lihat di bagian tengah atau dashboardnya ini sama, tidak ada perbedaan. Nah bedanya di bagian warna stang kawan-kawan. Untuk bagian warna stang ini menggunakan coklat di versi ABS, sedangkan di versi CBS-nya hitam. Sedangkan di EDV 150 baik di ABS maupun CBS sama-sama menggunakan warna silver. Nah yang baru untuk EDV 160 racernya dia lebih pendek, jadi stangnya ini lebih pendek kawan-kawan. Jika dibandingkan dengan EDV 150 yang lebih tinggi, terlihat ya jarak antara bracket ke stangnya atau bagian racernya ini tinggi seperti ini menjulang ke atas. Sedangkan di EDV 160 dia pendek seperti ini. Nah ini dia, tidak ada jarak antara bagian bracket ke bagian stangnya, ini terlalu pendek. Jadi memang EDV 160 didesain lebih pendek jika dibandingkan dengan EDV 150.
Kemudian di bagian raknya dan knopnya ini juga masih sama. Ini dia kawan-kawan. Jadi di bagian raknya untuk EDV 160 dia posisinya berada di sebelah kiri dengan rak yang tertutup. Nah yang baru power chargingnya menggunakan tipe USB. Ini dia. Jadi bisa langsung colok USB. Kemudian di sebelah kanan ini tampilannya masih sama. Jadi ada knop keyless, kemudian tombol fuel dan seat. Di sebelah kanannya ada cover kunci darurat. Sedangkan di EDV 150 dia seperti ini sama. Ada knop, kemudian tombol, seat dan fuel. Ada cover kunci darurat. Nah di sebelah kiri di sini juga terdapat rak kawan-kawan. Nah ini dia rak yang tertutup juga sama, desainnya juga sama, ukurannya juga sama. Bedanya untuk bagian power chargingnya ini masih butuh adaptor tambahan. Nah ini dia belum tipe USB seperti di EDV 160. Itu sih bedanya sih. Jadi hanya sedikit saja perbedaan di bagian dashboardnya. Kemudian di bagian tangkinya ini ukurannya juga beda. Jadi di EDV 150 hanya 8 liter, sedangkan di EDV 160 8,1 liter. Jadi mekar 0,1 liter kawan-kawan. Kemudian jika kita melihat nih ya, di bagian desain atas ini sangat terlihat jelas. Ini untuk EDV 150. Jadi dia slim atau ramping ya di bagian tangkinya sini. Sedangkan di EDV 160 dia terlihat lebih besar. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi untuk EDV 150 rampingnya hanya sebatas bodi yang coklat ini ya, hanya segini. Nah EDV 160 dia lebih lebar seperti ini. Nah ini dia. Kemudian yang baru dari EDV 160 ini adalah ada yang baru lagi nih kawan-kawan. Jadi di bagian tutup tangkinya ini disediakan untuk tutupnya. Ini dia cap seperti di PCX. Jadi ketika kalian mengisi bahan bakar tidak perlu bingung-bingung menaruh tutup tangkinya di mana, sudah disediakan cap di sini. Sedangkan di EDV 150 itu belum ada. Nah ini dia. Namun jujur untuk desain tutup tangki luarnya ini lebih bagus sih EDV 150. Ini dia. Dia lebih terlihat sporty ya, lekukan-lekukannya lebih bagus. Sedangkan di EDV 160 dia lebih flat seperti ini atau datar tampilannya. Ini dia. Tapi secara desain memang sekali lagi EDV 160 ini lebih lebar, lebih gambot. Di EDV 150 dia lebih slim atau lebih langsing kawan-kawan. Sekarang kita bandingkan ke bagian dek tengahnya sini atau bagian step floor. Jadi seperti ini untuk penampakan step floor dari EDV 150. Jadi di sini tampak terlihat lebih lega ya di bagian selonjoran depannya. Ini dia untuk desain dari bagian step floor, karetnya juga seperti ini. Tengahnya full plastik kasar, terdapat tulisan Honda. Nah sedangkan di EDV 160 ini dia kawan-kawan. Jadi di sini terlihat lebih pendek. Ini dia untuk selonjoran bagian depannya. Jadi beda dengan EDV 150 yang lebih terlihat lega ya, karena ada tambahan bodi ke atas. Itu bedanya sih. Untuk tampilan step floornya, karetnya ini tentunya berbeda. Dia lebih sporty. Nah tengahnya sini ini tidak terlalu naik ke atas. Jadi hanya sebatas sini saja. Nah ada tambahan motif-motif seperti ini kawan-kawan. Sedangkan di EDV 150 dia polos, namun di bagian sini terlihat lebih lebar karena bodi halusnya ini dia lebih naik ke atas seperti ini. Sedangkan di sini dia lebih turun ke bawah kawan-kawan. Kita akan coba bandingkan dari sisi sebelah kiri ya. Ini dia dari sisi sebelah kiri kawan-kawan. Nah seperti ini kurang lebihnya. Jadi untuk EDV 150 lebih slim di bagian tengah sini. EDV 160 dia lebih terlihat lebar dan gambot. Namun lekukan-lekukannya di bagian tengah justru lebih terlihat sporty di EDV 150. Ini dia beberapa lekukannya dan menurut saya tidak terlalu terlihat besar ya. Di EDV 160 dia besar seperti ini. Kemudian untuk bagian sampingnya, nah yang warna silver, ini dia di bagian depan stepnya dia hanya sebatas sini saja. Jadi bagian bawah ke atas dia tampak terlihat seperti besi atau aluminium, padahal ini cover plastik kawan-kawan. Nah sedangkan di EDV 160 dia lebih terlihat full. Jadi ditarik dari bagian depan, melengkung ke belakang, kemudian turun hingga ke bagian dek bawahnya sampai ke bagian depan. Itu sih bedanya. Kemudian di bagian joknya kawan-kawan. Nah ini dia. Jika kita melihat secara sekilas joknya memang mirip-mirip. Namun dengar-dengar di EDV 160 ini di papras joknya lebih turun atau lebih pendek sekitar 15 mm. Nah jadi seperti yang tadi saya sampaikan, EDV ini sekarang kesannya lebih pendek. Stangnya sudah jelas lebih pendek.
joknya juga lebih pendek 15 mm kurang lebih. Alasannya apa? Alasannya memang di EDV 150 ini perempuan susah naiknya kawan-kawan. Mungkin itu alasan ya AHM menghadirkan EDV dengan desain yang lebih pendek, karena perempuan sendiri banyak yang mengeluhkan biasanya mau beli EDV 150 terus nyobain ketinggian rata-rata nggak jadi beli, terus beralih ke PCX. Itulah kenapa sekarang dibuat lebih pendek, jadi tidak terlalu ngangkang, lebih pendek, stangnya juga lebih pendek kawan-kawan. Namun secara tampilan jok kurang lebih masih mirip-mirip. Ini dia, desainnya sama, cuma bedanya di versi ABS ini terdapat jahitan di bagian samping-sampingnya. Ini dia, yang warnanya ini putih ke coklat-coklatan, sedangkan di versi EDV 150 itu polos hitam, full hitam. Nah, untuk EDV 150 di versi ABS joknya menggunakan paduan dua warna, abu-abu dan hitam, sedangkan untuk EDV 160 ini full hitam joknya, tidak ada paduan warna. Kemudian bagasi juga di sini mekar kawan-kawan. Ini dia yang baru dari EDV 160. Untuk EDV 150 ini bagasinya hanya 28 liter. Sedangkan di EDV 160 sekarang menjadi 30 liter. Jadi bagasi dan tangkinya ini sama seperti di PCX ya, PCX 160. Nah, untuk posisi joknya ketika terbuka sama seperti EDV 150, jadi ada dua tingkatan seperti ini. Ini dia, ada dua tingkatan. Tingkatan pertama seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, ini tingkatan pertama seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, ini dia. Kemudian kita bandingkan di bagian bodi belakang. Nah, bodi belakangnya ini juga tampak terlihat amat sangat beda. Ini dia kawan-kawan. Jadi di EDV 150 ini lebih ke simple, kecil, ini dia, lebih slim ya, yang jelas dari bagian bodi belakangnya. Sedangkan di EDV 160 ini menggunakan DNA EDV 350. Jadi dia besar dari bagian bawah sini kawan-kawan. Dia besar, kemudian sampai tengah sini dia plastik kasar hingga ke belakang. Sedangkan di EDV 150, nah dari depan dia tidak full, melainkan bawahnya ini menggunakan bahan plastik kasar, full hingga ke bagian belakang seperti ini. Jadi plastik kasarnya full dari bagian depan hingga ke belakang, sedangkan di EDV 160 plastik kasarnya hanya dari bagian tengah ke belakang. Itu bedanya. Nah, dari bagian belakang jika kita melihat juga si EDV 160 lebih mekar keluar atau lebih gambot. Ini dia kawan-kawan. Jadi lebih besar ya bagian bodi sampingnya, sedangkan di EDV 150 dia lebih langsing. Nah, ini dia. Ini terlihat sangat jelas ya dari bagian belakang. Dia langsing sekali, bodinya tidak terlalu keluar. Sedangkan di EDV 160 dia terlihat lebih keluar. Nah, di bagian sini. Ini paling jelas kawan-kawan. Itu sih bedanya. Namun sisanya di bagian stop lamp ini masih sama. Jadi stop lamp dan fendernya ini sama, tidak ada perbedaan. Masih sama semua. Stop lampnya, kemudian lampu plat nomornya, mata kucingnya, desainnya ini sama semua. Jadi memang fendernya ini masih sama. Hampir tidak ada perbedaan. Nah, hanya ada sedikit perbedaan di sini kawan-kawan. Jadi di bagian fendernya ini dia ada tambahan bagian samping. Ini dia, tambahan plastik. Kemudian tampak terlihat lebih panjang untuk bagian platnya. Sedangkan di EDV 160 dia lebih pendek, tidak ada tambahan cover sampingnya. Namun sisanya sama. Nah, di bagian plastik kasarnya ini desainnya beda tentunya. Jadi dia lebih keluar seperti ini. Ada lekukan, sedangkan di EDV 150 dia lurus, kemudian lekukannya di belakang. Kemudian di bagian plastik atasnya di EDV 160 juga terlihat lebih polos seperti ini. Sedangkan di EDV 150 lebih terlihat sporty dan berotot. Ada lekukan di bagian kanan dan kirinya. Behelnya desainnya sebenarnya sama, menggunakan model tanduk, warnanya full hitam. Nah, bedanya di EDV 160 dia terlihat lebih gepeng atau lebih pipih kawan-kawan. Tipis ya. Dia lebih tipis, gepeng seperti ini. Gepeng. Kemudian di EDV 150 dia terlihat lebih besar, tebal. Ini dia. Namun di bagian atasnya ini dia kecil, tapi ke sampingnya dia tebal. Itu sih bedanya untuk bagian tangkinya, bagasinya hingga ke bagian bodi belakangnya. Nah, kita akan lihat full dari bagian bodi belakangnya seperti ini kawan-kawan, hingga ke bagian bodi sampingnya. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, kira-kira mana sih yang lebih bagus dari tampilan EDV 150 atau EDV 160. Oke, yang terakhir kita akan bandingkan di sektor mesin dan kaki-kaki belakangnya kawan-kawan. Jadi di Honda EDV 150, kawan-kawan juga tahu ya, motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah ESP. Sedangkan di EDV 160 ini menggunakan mesin terbaru yang basis digunakannya adalah basis mesin
Vario 160 dan PCX 160. Jadi mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesinnya walaupun beda cc ternyata sama di 0,8 liter. Kemudian sudah dibekali dengan teknologi ESP Plus di EDV 160 yang dipercaya lebih bertenaga, lebih minim getaran, kemudian menggunakan 4 valve atau 4 katup kawan-kawan. Powernya sekarang di 16 PS. Jadi secara power tentunya jauh ya. Ini mesin 150 cc sedangkan ini 160 cc kawan-kawan. Nah, kita akan lihat di bagian cover filter udara dan cover CVT-nya. Yang menurut saya jujur itu lebih terlihat sporty dan adventure di EDV 150. Jadi EDV 150 walaupun basisnya sama seperti PCX 150 dan Vario 150, cover CVT-nya terlihat lebih sporty dan robotik. Kawan-kawan bisa lihat cover CVT-nya berwarna silver, ada tulisan Honda. Kemudian di bagian cover filter udaranya juga terlihat sangat sporty dan besar. Sedangkan di EDV 160 ini basis yang digunakan mesinnya kan sama seperti Vario 160 dan PCX 160 ya. Ternyata di bagian cover CVT ini juga sama seperti PCX 160. Jadi tidak ada pembeda di bagian cover CVT antara PCX 160 dan EDV 160. Tampilan dan desainnya sama. Yang menurut saya ini lebih cocok cover CVT-nya ke PCX 160 sih memang. Jadi terlihat lebih ke sporty ya. Sedangkan EDV ini kan adventure ya. Jadi kesan adventure-nya ini tidak ada di EDV 160 untuk bagian cover CVT loh ya. Kemudian di bagian cover filter udara juga sama. Sekarang kita akan coba bandingkan tampilannya kawan-kawan dari bagian cover CVT-nya. Nah, ini dia. Jadi di EDV 150 ini lekukan-lekukannya terlihat lebih adventure, robotik. Sedangkan di EDV 160 karena menggunakan cover CVT-nya PCX, jadi terlihat lebih sporty dan polos. Seperti itu sih. Itu menurut pendapat saya. Di bagian cover filter udara juga sama. Si 150-nya ini terlihat lebih kekar, lebih robotik. Ada beberapa lekukan-lekukan di sini yang menambah kesannya semakin terlihat adventure dan sporty. Sedangkan di 160-nya dia polos seperti itu kawan-kawan. Itu sih. Kemudian di bagian suspensi ini sama, masih sama-sama menggunakan double shock merek Showa dan sudah menggunakan shock tabung dengan shock tabung berwarna emas di bagian tabungnya. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang desain velg, ukuran ban juga sama, tidak ada perbedaan. Nah, di bagian hagernya ini agak sedikit berbeda. Di EDV 150 ini lebih panjang hagernya. Ini dia. Kemudian untuk bagian karetnya dia modelnya kecil memanjang seperti ini. Sedangkan di EDV 160 hagernya dia lebih pendek. Ini dia. Kemudian karetnya tidak terlalu panjang ke bawah namun lebar ke samping kawan-kawan. Seperti ini ya. Kemudian perbedaan yang paling signifikan di sini adalah sasisnya dan engine mountingnya nih. Nah, di EDV 150 ini menurut saya oke banget ya. Karena apa kawan-kawan? Ini kan motor konsepnya semi adventure ya, yang bisa digunakan di semua jalur buat rabas-rabas oke. Nah, memang engine mounting atau engine hanger ini sangat diperlukan. Jadi kawan-kawan bisa lihat di EDV 150 dia engine mountingnya di bawah. Nah, fungsi dari engine mounting ini selain untuk menopang mesin, dia juga mengcover atau menjaga crankcase-nya ini ketika terkena batu atau polisi tidur. Terlebih motor adventure itu kan buat rabas-rabas ya. Ada kemungkinan ketemu jalur rusak, lumpur, bebatuan, kerikil, kayu, dan lain-lain. Itu masih bisa ketahan sama engine mountingnya ini. Ketika kalian menemukan jalan bebatuan, jadi di bagian crankcase-nya ini aman kawan-kawan. Karena terjaga oleh engine mounting. Sedangkan di EDV 160 karena dia menggunakan rangkanya PCX, ini dia rangkanya PCX 160, engine mountingnya sudah tidak di bawah melainkan pindah ke atas. Namun tidak terlihat ya di bagian dalam. Nah, ini kan motor konsepnya semi adventure ya, buat rabas-rabas. Nah, bagaimana nanti nasibnya ketika melewati jalur bebatuan dan tidak ada cover di bagian bawahnya? Otomatis batu, kayu, dan lain-lain itu akan langsung menghantam ke bagian crankcase-nya. Nah, resikonya crankcase-nya ini bisa jebol kawan-kawan. Banyak kasus ya, kalian pasti sudah tahu, sudah beredar di YouTube dan di berita-berita, itu untuk bagian crankcase-nya PCX 160 Vario itu jebol gara-gara terkena polisi tidur. Posisi ngebut, nggak tahu ada polisi tidur, kemudian bentur ke crankcase-nya.
Itu tentunya karena tidak ada si engine mounting atau engine hangernya. Nah itu PCX dan Vario padahal kan motor perkotaan ya, yang bisa dibilang jarang melewati jalur-jalur yang ekstrim. Sedangkan ini kan jelas-jelas Matic Adventure yang diperuntukkan untuk jalur-jalur ekstrim, terabas-terabas dan lain-lain, seharusnya lebih difikirkan untuk engine mountingnya. Itu menurut saya sih. Jadi ini sangat terbuka kawan-kawan. Kalian bisa lihat, ini tidak ada perlindungan atau cover. Sedangkan di EDV 150 dia ada perlindungan. Nah ini dia, bukan engine mountingnya. Nah ini di EDV 160 dia langsung ke crankcase-nya. Itu yang menurut saya sangat bahaya sih kawan-kawan. Itu sih menurut saya kekurangan dari EDV 160 ini. Walaupun ada beberapa aftermarket ya jual aksesoris atau tambahan cover bagian bawah. Ini dia untuk di EDV 150 engine mountingnya dia akan melindungi si crankcase-nya. Nah di EDV 160 itu tidak ada. Jadi buat kalian untuk mengantisipasinya bisa beli aksesoris, biasanya banyak dijual di marketplace untuk bagian cover bawahnya itu agar terlindungi. Kemudian yang terakhir di bagian pengereman dan knalpotnya nih. Jadi bagian pengereman ini masih sama, disc brake tipe wave depan belakang, kaliper juga sama-sama satu Nissin baik di EDV 150 maupun EDV 160. Ini dia, tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian swing arm ternyata juga mirip ya, walaupun tidak sama 100% tapi mirip di sini di bagian swing armnya. Kemudian di bagian knalpotnya kawan-kawan. Nah jika kita melihat seperti ini ya, ini knalpotnya kan sama ya. Ini dia. Walaupun si EDV 160 ini lebih turun, tidak terlalu naik seperti EDV 150 dan desainnya ini terlihat sama. Tapi jika kita perhatikan, ini dia. Kita mulai dari EDV 150 dulu nih. EDV 150 ini knalpotnya diameternya besar, jadi full. Kita bisa melihat dari bagian end cap-nya, ini menutupi full. Ini dia dari bagian samping hingga ke kanan full. Ada end cap di bagian ujung, kemudian ada cover muffler, ini dia, berbahan aluminium, kemudian ada cover di bagian depan. Nah sedangkan di EDV 160, walaupun dari samping terlihat mirip, ternyata jika kita lihat secara detail, ini memang knalpot yang digunakan adalah knalpot PCX atau Vario ya. Karena desain maksud saya apa? Basis mesinnya sama, jadi knalpotnya juga sama, namun AHM ngakalin gimana caranya dibuat seperti knalpot EDV 150. Jadi ada tambahan cover plat di sini, kemudian ada end cap, ada cover lagi di depan, namun di bagian samping ini kopong kawan-kawan. Nah ini dia, kopong. Karena sebenarnya knalpotnya ini pipih atau gepeng, oval. Jadi knalpot si PCX dan Vario itu kan oval ya, gepeng ya. Sama AHM diakalin biar terlihat besar. Jadi ada kopong di sini banyak. Ini dia. Kopongnya banyak ya. Sedangkan di EDV 150 karena memang sejatinya knalpotnya seperti ini, dari sananya dia tidak memaksakan full penuh seperti ini. Nah ini dia. Itu sih bedanya. Kemudian di cover radiator tentunya beda. Ini dia. Dia cover radiatornya sama seperti Vario dan PCX. Kemudian di EDV dia seperti ini. Nah ini dia. Jadi ada beberapa perbedaan juga di bagian knalpot, kemudian di bagian swing armnya kawan-kawan. Oke, kita akan lihat secara full ya. Akan coba saya kitari motornya. Jadi dari bagian belakang kurang lebih seperti ini. Ini dia untuk EDV 160 versus EDV 150, CBS dan ABS terbaru 2022. Kemudian ini dia penampakannya dari bagian sisi sebelah kiri. Kalian bisa bandingkan kawan-kawan dari bagian sisi sebelah kiri. Kemudian kita akan beralih ke bagian bodi depannya. Nah ini dia dari kiri depan. Kemudian ke bagian full bodi depannya kawan-kawan. Ini dia. Jadi terlihat sekali perbedaannya itu di bagian visor dan ukuran bodinya. Dia lebih terlihat lebar ke samping. Kemudian dari sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, ini dia dari sisi sebelah kanan. Full samping kanan seperti ini. Nah terlihat di bagian tengah ke depan ini lebih gambot ya. Di EDV 160, di EDV 150 lebih terlihat slim. Kemudian ini dari sisi belakang sebelah kanan kawan-kawan. Ini dia, yang knalpotnya tampak mirip padahal beda.
Ini knalpotnya lebih agak selonjoran, si 150-nya lebih terlihat naik ke atas. Kemudian dari belakang full seperti ini. Ini dia untuk bodi belakangnya full. Memang jika dilihat dari belakang ini tidak ada perbedaan. Belakang depan itu masih mirip-mirip, bedanya di bagian sampingnya. Nah seperti ini kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini seputar komparasi EDV 150 dan EDV 160. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Semoga dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana mau beli Honda EDV 160 di tahun 2022 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.